Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Farah Nabila dengan NIM 221010504499. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hipotesis Pasar Efisien versus Perilaku Keuangan. Di slide pertama itu ada penjelasan tentang teori efisiensi dan perilaku keuangan. Teori efisiensi market hipotesis pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Fama tahun 1970. Fama mengemukakan suatu pasar bisa disebut efisien apabila harga saham yang tercantum menggambarkan informasi apa adanya dari perusahaan tanpa adanya pengaruh informasi lain dan telah disesuaikan dengan resiko dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Perilaku keuangan atau financial behavioral adalah kemampuan atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengatur dan mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pembelanjaan, penyimpangan, pembukaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dari sumber daya keuangan yang dimilikinya. Lalu di slide ketiga ada hipotesis pasar efisien versus perilaku keuangan. Pasar efisien. Hipotesis pasar efisien atau EMH, teori yang menyatakan bahwa harga aset di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara cepat dan akurat, sehingga tidak mungkin bagi investor untuk konsisten mengalahkan pasar atau memperoleh keuntungan di atas rata-rata secara terus-menerus. Lalu perilaku keuangan. Perilaku keuangan atau behavioral finance menekankan bahwa emosi dan bias psikologis investor dapat menyebabkan keputusan tidak rasional dan membuat pasar menjadi tidak efisien. Teori ini percaya bahwa investor tidak selalu rasional dan bias kognitif bisa menyebabkan penyimpangan harga dan nilai wajarnya. Lalu selanjutnya ada tujuan hipotesis pasar efisien. Yang pertama, tujuannya itu untuk menjelaskan bagaimana informasi mempengaruhi harga aset di pasar. Yang kedua, menunjukkan bahwa harga pasar selalu mencerminkan informasi yang tersedia. Ketiga, menjadi dasar bagi strategi investasi pasif. Yang keempat, yaitu mengurangi peluang untuk mendapatkan keuntungan abnormal secara konsisten. Lalu yang selanjutnya ada tujuan perilaku keuangan. Yang pertama itu untuk menjelaskan bagaimana emosi dan bias kognitif mempengaruhi kebutuhan investor. Yang kedua, mengkaji penyebab penyimpangan harga pasar dari nilai wajarnya. Yang ketiga yaitu menyediakan alternatif atas keterbatasan teori pasar efisien. Yang keempat, membantu investor memahami dan menghindari kesalahan dalam berinvestasi. Selanjutnya yaitu slide tentang menjelaskan bagaimana memahami hipotesis pasar efisiensi. Bentuk efisiensi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu efisiensi lemah, efisiensi semi kuat, dan efisiensi kuat. Efisiensi lemah itu harga mencerminkan semua informasi historis yang tersedia. Yang kedua, efisiensi semi kuat itu harga mencerminkan semua informasi publik. Yang ketiga itu ada efisiensi kuat, harga mencerminkan semua informasi publik dan pribadi. Selanjutnya itu ada slide tentang prinsip utama perilaku keuangan. Prinsip utamanya itu ada 4. Yang pertama itu bias kognitif, yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat cara berpikir tidak rasional. Yang kedua itu ada overconfidence, yaitu investor sering terlalu percaya diri dalam memprediksi pasar. Yang ketiga itu ada hoarding behavior, yaitu kecenderungan mengikuti keputusan orang lain dalam ketidakpastian. Dan yang terakhir itu ada loss aversion, yaitu investor merasakan rasa sakit lebih besar dari kerugian dibandingkan kebahagiaan dari keuntungan. Ada implikasi strategis untuk para investor.
Yang pertama itu ada diversifikasi portofolio, yaitu menggabungkan pendekatan efisiensi pasar dan perilaku investor untuk mengurangi resiko. Yang kedua itu ada penerapan strategi aktif, yaitu mempertimbangkan bias perilaku untuk memanfaatkan peluang pasar yang lebih baik. Yang ketiga itu ada pendidikan investor, yaitu dengan meningkatkan kesadaran tentang bias psikologis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu dengan menyesuaikan strategi investasi seiring perkembangan pasar dan perilaku manusia. Lalu di slide terakhir itu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materi ini yaitu hipotesis pasar efisien dan perilaku keuangan merupakan dua pendekatan yang sangat penting dalam memahami perilaku pasar keuangan. IMH menekankan bahwa pasar bersifat rasional dan harga mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, sehingga sulit bagi investor untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Namun, pendekatan ini tidak selalu mampu menjelaskan berbagai anomali pasar. Disinilah perilaku keuangan berperan dengan menunjukkan bahwa faktor psikologis dan emosional sering mempengaruhi keputusan investor yang dapat menyebabkan ketidakefisien pasar. Dengan memahami kedua pendekatan ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih seimbang, realistis tentang bagaimana pasar benar-benar bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.